Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja. Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir. Semua dibahas ekstra di Extra View bersama Feldy Reynolds. Oke, kembali bersama saya Feldy Reynolds dalam Extra View. Kita akan berbincang banyak hal dengan Bang Sarman Simanjorang. Beliau adalah Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta dan juga pengusaha dan banyak hal. Nanti akan kita lihat profil Bang Sarman Simanjorang berikut ini. Tadi sudah sekilas tentang profil Bang Sarman, salah satu orang yang saya kagumi, dan sebetulnya kita ingin mendapatkan banyak sekali informasi dari beliau ini tentang bagaimana berusaha menjadi pebisnis entrepreneur di Indonesia. Tapi saya akan mulai dulu dari HIPI nih. Kebetulan saya juga di HIPI di Sulawesi Utara dan Bang Sarman di DKI Jakarta. Nah, sebetulnya apa pemahaman dasar tentang pengusaha pribumi ini? Apa yang membedakan dengan pengusaha misalnya ada non pribumi atau apa? Kira-kira Bang Sarman punya pemikiran seperti apa? Ya, jadi saya ketum HIPI DKI Jakarta itu hampir 2 periode ya, hampir 2 periode. Kalau kita lihat dari masa baktinya itu, ya tahun depan sebenarnya kita juga harus musda HIPI DKI Jakarta. Secara umum ya HIPI itu kan adalah merupakan himpunan pengusaha pribumi Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1976. Jadi tahun ini usianya sudah 44 tahun. Ya, nah, cukup lama ya. Betul. Memang kalau kita lihat ya, dulu proses sejarah berdirinya Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu memang awalnya adalah semangat bagaimana supaya anak-anak bangsa ini betul-betul tertarik menjadi pengusaha-pengusaha di tanah air kita. Karena selama ini ada kekhawatiran bahwa anak-anak bangsa ini lebih cenderung dia kepengen jadi karyawan. PNS, ya, kalaupun menjadi karyawan swasta gitu, tidak tertarik menjadi entrepreneur gitu kan. Nah, sedangkan potensi dan peluang kita untuk menjadi pengusaha itu sangat terbuka, ya. Ya, ini hanya mindset gitu kan dulu. Nah, itu mungkin dibaca juga pada saat itu zamannya pemerintahan Pak Soeharto, Orde Baru pada saat itu. Makanya kalau tidak salah ya, salah satu pendiri dan pendobrak HIPI itu kan adalah juga almarhum Pak Prabowo Sutejo kan waktu itu. Nah, beliaulah yang juga waktu itu tampil ya memberikan masukan, saran, pandangan kepada Pak Presiden Soeharto pada saat itu bagaimana agar HIPI ini mampu melahirkan pengusaha-pengusaha untuk menghiasi berbagai aktivitas ekonomi di negara kita. Nah, memang tujuannya itu murni, tapi memang dalam prosesnya banyak anak-anak bangsa yang lahir menjadi pengusaha-pengusaha di kancah nasional dan daerah gitu. Nah, sejalan dengan reformasi, bahwa tidak bisa dipertahankan lagi bahwa seolah-olah HIPI ini ada kategori pri non pri. Itu tidak lagi. Nah, itu yang menarik nih. Ya, karena apa? Karena kita lihat bahwa kompetisi dan persaingan kita secara global itu semakin ketat. Nah, jadi bahasa-bahasa pribumi di sini dalam HIPI itu bukan lagi ada anti rasialis atau katakanlah ada perbedaan. Itu tidak lagi setelah reformasi. Jadi makna pribumi di sini adalah semangat patriotisme, semangat nasionalisme, semangat kebangsaan gitu loh. Jadi siapapun saat ini pengusaha-pengusaha Indonesia yang lahir besar dan punya KTP dan warga negara Indonesia, tidak terkecuali mereka adalah merupakan bagian daripada pengusaha pribumi. Makanya mungkin seperti di DKI Jakarta, Bung Feldy, ya bahwa pengurus di HIPI Jakarta itu bervariasi latar belakangnya.
ada yang memang keturunan Tionghoa, ada yang keturunan India, ada keturunan Arab misalnya. Ini semua bergabung dalam keluarga besar HIPI. Betul. Jadi ini memang kita bangun bahwa HIPI itu adalah merupakan pengusaha-pengusaha yang merupakan nasionalis. Jadi itu yang kita rasakan, dan memang masih ada kadang-kadang orang yang tidak mengerti kata-kata pribumi di sini a priori gitu. Langsung pikirannya hari gini kalau masih memakai pribumi gitu. Tapi setelah kita sampaikan mereka baru mengerti gitu. Jadi memang beda kalau kita pribumi, kalau di Malaysia kan Bumi Putra. Tapi di sana kan masih kental itu. Masih kental itu perbedaan pri dan non pri itu. Nah, kalau kita tidak ada lagi batas. Bahwa kata-kata pribumi di sini murni tujuannya adalah patriotisme, nasionalisme dan semangat kebangsaan. Ya makanya kalau di Jakarta mudah-mudahan sama juga dengan di Sulut misalnya, ikon kita adalah bangga memakai produk Indonesia. Gitu loh. Jadi dari dulu kita udah kampanyekan itu. Sejak kepengurusan saya di Jakarta saya sudah bikin ikon itu. HIPI DKI Jakarta itu ikonnya adalah bangga memakai produk Indonesia. Kami tidak lagi memakai jargon aku cinta produk Indonesia. Karena bagi kami apalah gunanya dicintai tapi tidak dipakai. Jadi harus bangga. Betul. Lebih baik nggak usah lo cinta tapi lo pakai. Gitu. Nah, karena apa? Karena kita melihat dengan potensi 260 juta rakyat kita. Kalau kita murni mencintai produk-produk Indonesia dan kita memakai produk Indonesia, itu berputar di sini aja kita udah bagus gitu loh. Itu sektor realnya ya. Tapi kan kita lihat masih banyak anak-anak bangsa kita ini yang dia lebih bangga kalau dia memakai produk asing. Nah, itu. Jadi itu menurut hemat saya esensi daripada keberadaan pengusaha pribumi saat ini, Bung Feldi. Ya, saya juga di kawan-kawan saya di semua tempat saya bilang, ya Anda lah yang menentukan apakah Anda pribumi atau tidak. Gitu. Jadi bukan karena garis keturunan. Betul. Dengan kemudian cinta dengan produk Indonesia, produk lokal dan semangat nasionalisme yang kuat, berarti Anda adalah pribumi gitu. Betul. Saingan kita adalah pengusaha asing. Itulah. Pengusaha asing merupakan kompetitor kita karena apa? Ini kan sudah ditandatangani yang namanya perdagangan bebas dunia kan. Dimulai dari ASEAN, Asia, dunia. Gitu kan. Nah, kalau kita tidak bersatu, pengusaha-pengusaha di Indonesia ini untuk melawan pengusaha-pengusaha asing ini berkompetisi secara sehat. Nah, kita nanti akan menjadi penonton di negeri sendiri. Gitu loh. Jadi saatnya kita bersatu pengusaha-pengusaha Indonesia tanpa terkecuali. Tidak ada misalnya itu saya Tionghoa, saya India, saya Arab, nggak ada itu. Bahwa Anda pengusaha, ada orang Indonesia, Anda punya KTP, ayo kita bersatu. Dan kalau Anda bergabung ke HIPI, ayo kita bergabung di keluarga besar pengusaha pribumi, kita perjuangkan bahwa anak-anak bangsa juga bisa mampu bersaing di tingkat global. Nah, Bang Sarman, soal persatuan, Bang Sarman yakin nggak misalnya? Karena sekarang ini kan juga ini dengan adanya pasar bebas global, jadi kompetisi juga semakin berat dan makin individualis sebetulnya ini. Betul. Nah, optimis nggak kira-kira ini kita bisa bersatu dalam konteks memperkuat perekonomian Indonesia? Saya sangat yakin bisa, karena memang kenapa kita saat ini mengarah kepada individual itu kan sebenarnya dampak daripada teknologi. Ya, kita saat ini kan dengan adanya berbagai media sosial, berbagai sarana dan prasarana publikasi melalui virtual, ya membuat kadang-kadang kita lebih cenderung ke katakanlah pribadi-pribadi gitu kan ya, tidak melakukan suatu interaksi. Tapi kalau dari sisi bisnis saya yakin dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan itu, ini yang harus kita perlu perkuat terus di kalangan pelaku-pelaku usaha kita. Nah, terutama dalam sektor apa? Terutama dalam sektor misalnya bagaimana kita mampu memberdayakan potensi yang ada dalam negara kita. Nah, misalnya sumber daya alam kita, ya kan bagaimana supaya ini dikelola untuk anak bangsa, gitu kan. Jadi bagaimana kita mengurangi misalnya bahan-bahan mentah ke luar negeri. Tapi bagaimana kita misalnya bahan-bahan mentah yang ada di sini diolah dulu, baru dikirim ke luar negeri, gitu loh.
Kalau selama ini kan prakteknya kan seperti itu. Iya. Bahan mentah kita kirim ke luar negeri, setelah diproduksi, jadi kirim lagi ke sini Balik dengan lagi. harga yang lebih mahal. Iya. Gitu loh. Nah, makanya seperti kemarin kasus-kasus katakanlah pencurian ikan yang ketangkap itu loh. Iya. Misalnya, ya daripada kapalnya ditenggelamkan, ya kan? Itu kan rugi. Iya, Ya, iya. lebih baik misalnya tangkap tapi diinterogasi, ada komitmen. Oke, lo tangkap ikan saya, tapi produksi dia di Indonesia, baru lo kirim ke negaranya. Iya. Artinya kan tenaga kerja kita ada di sini, Iya. ya kan transaksi prosesnya ada di sini, gitu kan? Kalau ini kan enggak, dicuri Iya. tengah laut, udah ikan-ikan kita dibawa kabur ke negaranya. Iya. Nah gitu loh. Nah ini kan sesuatu pemikiran dari mak saya, semangat kebangsaan ini harus kita bangun gitu loh. Dan saya yakin itu sangat-sangat bisa. Ya, kalau tidak salah di kawan-kawan di HIPI ini juga mayoritas adalah UMKM gitu ya. Hampir boleh dikatakan mungkin 95% ya 90%. UMKM. Ya. Dan kita berada di situasi yang agak kurang menguntungkan Sangat pandemi sulit. COVID-19. Sangat sulit. Dan UMKM boleh dibilang yang sangat terpukul ini. Ya, betul. Artinya juga adalah HIPI sendiri yang sedang terpukul begitu. Betul. Nah, begini, kalau kita lihat dalam krisis ekonomi yang kita hadapi tahun 98 dan 2008. Ya. Ya kan? UMKM itu dalam 2 kali kita mengalami krisis ekonomi, yaitu mereka tampil menjadi penyelamat. Oke. Ya kan? Pada tahun 98 2008. Ketangguhan UMKM itu dibuktikan, mereka lah yang menjadi penopang dan kekuatan ekonomi kita pada saat itu. Ya. Ya kan, karena yang saat itu yang tumbang kan pengusaha-pengusaha besar, industri keuangan, ya. Tapi ketika kita memasuki tahun 2020 ini dengan COVID-19 ini, ini bukan hanya merotokkan pengusaha-pengusaha besar, menengah, tapi termasuk usaha kecil mikro itu juga salah satu yang paling merasakan dampak daripada COVID-19 ini. Karena apa? Yang pertama kita lihat contoh di Jakarta lah ya. Di Jakarta itu boleh dikatakan salah satu modal utama di Jakarta itu adalah pergerakan manusia. Semakin banyak orang bergerak di Jakarta, maka di sana terjadi transaksi ekonomi. Tapi ketika pergerakan manusia itu semakin dibatasi, maka ekonomi stagnan. Nah, itulah yang kita rasakan kemarin itu, UKM kita banyak yang tumbang. Jadi bisa dibayangkan misalnya teman-teman kita yang punya toko di Tanah Abang. Sejogjanya yang namanya bulan Maret April itu adalah bulan-bulan mereka itu panen. Karena pada saat itulah banyak order-order untuk kebutuhan hari Lebaran. Tapi kemarin itu ketika memang mereka mau menjual dengan partai banyak, disitulah ditutup, nggak boleh berusaha. Jadi kita bisa bayangkan berapa kerugian mereka. Nah, belum lagi misalnya sektor-sektor mikro yang banyak tutup. Karena apa? Karena banyak yang work for home. Banyak perusahaan yang dibatasi daripada karyawannya masuk. Ya, contoh misalnya di gedung inilah. Ya, di gedung ini kan ada di bawah itu yang namanya food court. Di sana itu hampir ada 20 sampai 30 yang sehari-hari itu menjual makanan. Ya, untuk kebutuhan karyawan di satu gedung ini. Tutup mereka hampir 3-4 bulan. Jadi kita bayangkan kan bagaimana dampaknya luar biasa terhadap UMKM. Makanya saya dalam boleh dikatakan hampir 3 bulan inilah saya sangat concern bagaimana pemerintah betul-betul memperhatikan nasib UMKM ini. Karena pertama, UMKM ini adalah sektor usaha yang paling gampang digerakkan. Gitu, dan mereka nggak butuh modal banyak. Ya mungkin antara sekitar 10 sampai 25 juta aja udah cukup. Yang punya warung, yang punya toko, yang punya salon, yang punya katakanlah warung makan dan segala macam. Itu ketika mereka dikasih modal hari ini, 1-2 hari lagi dia sudah bisa jualan. Dan udah berputar uangnya, dan dia akan menambah tenaga kerja 2-3 orang. Nah, jadi itu yang selalu saya suarakan ya, agar misalnya pemerintah memikirkan saat ini modal kerja untuk UMKM. Karena modal kerja mereka itu sudah habis mereka pakai untuk kebutuhan daripada keluarga mereka hampir 3-4 bulan ini mereka tutup. Gitu loh. Tapi ya kita bersyukur bahwa pemerintah mendengar itu. Pertama kita lihat bahwa Presiden kemarin juga sudah akan memberikan 2,4 juta rupiah kepada usaha mikro di 12 juta usaha mikro di seluruh Indonesia. Nah itu udah direspon. Kemudian juga dengan LPDB
ya sudah ada juga dana untuk MKM dan Permen Kopnya juga baru turun. Nah, ini sudah mulai didengar oleh pemerintah dan sudah direalisasikan. Nah, mudah-mudahan ini mungkin kita perjuangkan lagi bagaimana agar ke depan memang pembinaan, pemberdayaan daripada UMKM ini semakin ditingkatkan sehingga memang betul-betul apa yang menjadi mimpi kita selama ini, UMKM itu harus naik kelas gitu. Nah, itu dia. Naik kelas dari mikro ke kecil, Iya. dari kecil menengah. Betul. Syukur-syukur bisa menjadi besar. Betul. Gitu. Ya, menarik. Memang kata UMKM ini cukup seksi dan di setiap kali ketika merujuk pada keberpihakan kepada rakyat, ya UMKM inilah yang disebut-sebut gitu. Tapi memang sebagai selaku pelaku UMKM juga kadang-kadang yang kita butuhkan kan sebenarnya relatif bisa permodalan, sebenarnya manajemen juga kita membutuhkan. Betul. Dan ya skill atau sumber daya manusia gitu. Oke, sebetulnya kalau bicara UMKM tadi mau naik kelas, itu yang mungkin sedikit karena kita sama-sama pelaku bisnis ya, jadi kadang-kadang saya nggak mau disebut UMKM nih, seperti itu. Karena begitu bikin pameran atau program pemerintah tentang UMKM yang ya itulah karena selalu identiknya dengan usaha mikro gitu. Padahal sebetulnya ada mikro, kecil dan menengah di situ. Yang semuanya kurang lebih menyerap 60 juta unit usaha di seluruh Indonesia. Hampir 60 juta unit usaha dan sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi kita hampir 60%. Kemudian juga untuk penyerapan tenaga kerja hampir 96% itu dari UMKM. Betul sekali. Jadi sangat-sangat strategis dan dia juga memberikan sumbangsi hampir 15% untuk ekspor kita. Jadi luar biasa sebenarnya. Cuman kan selama ini boleh dikatakan keberpihakan, pembinaan, pemberdayaan UMKM itu masih belum maksimal. Makanya saya selalu sampaikan kepada pemerintah dalam kondisi saat ini, kalau nantinya UMKM kita ini terlambat direspon dalam memberikan modal kerja, mereka akan mencari alternatif lain, yaitu apa? Mereka akan pergi ke rentenir. Nah, rentenir ini boleh dikatakan akan memberikan pinjaman, kapanpun diminta akan dikasih dengan bunga yang sangat mencekik. Bisa antara 25 sampai 30%. Tapi jangan salah, UMKM itu mampu mengembalikan. Gitu, mereka ditagih tiap hari, mampu mengembalikan gitu loh. Nah, maksud saya di sini adalah pemerintah misalnya ketika memberikan suatu modal kepada UMKM, jangan disamakan mereka dengan skema kredit murni dari perbankan. Gitu loh. Karena kalau itu yang dilakukan, saya rasa agak sulit mereka akan mendapatkan bantuan modal kerja. Karena harus menyusun proposal, menyusun rencana kerja, menyusun neraca keuangan. Nah, UMKM nggak berlaku seperti itu gitu loh. Tapi katakanlah dengan kalau batas bantuan 25 juta, hanya pemerintah dengan Dinas Koperasi UKM melihat kamu usahanya di mana, udah berapa tahun, prospeknya gimana. Saya rasa cukup itu. Katakanlah kalau dia punya warung nasi misalnya, kan boleh dong cek kiri kanan tetangganya udah berapa tahun. Oh, udah lama Pak, laris, tapi dia tutup karena modalnya nggak ada, kasih pemerintah. Dan bila perumahannya ditagih tiap hari, dia juga kasih gitu. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini yang menjadi pertimbangan untuk pemerintah, ya kan? Ya kalau misalnya ini terlambat menurut Mbak saya itu larinya mereka nanti ke rentenir. Dan rentenir inilah yang selama ini menghambat UMKM kita tidak bisa masuk naik kelas. Karena apa? Mereka dihambat untuk katakanlah mengembalikan uang dengan jangka panjang, kemudian juga dengan bunga yang mencekik gitu kan, sehingga hampir mungkin separuh keuntungan mereka itu ya untuk membayar bunga. Padahal pemerintah dengan bunga 10% misalnya itu bagi UMKM itu sangat-sangat kecil gitu loh. Tingkat memang selama ini tingkat kepercayaan katakanlah mungkin perbankan terhadap UMKM itu sangat-sangat rendah gitu loh. Itu dia tadi. Gitu. Makanya kan kadang-kadang orang berpikir orang itu pengusaha minjam 50 miliar lebih gampang daripada orang minjam 25 juta ke perbankan. Ya, betul. Dan menurut perbankan prosesnya hampir mirip gitu. Ya itu tadi problem UMKM kita yang belum bankable itu tadi.
Kalau persoalan bunga menurut saya seperti tadi ke rentenir aja dia mau. Siap. Apalagi dengan kalau nggak sekarang 6% untuk Ya, UMKM. maksimal 8 lah. 8% gitu kan. Pemerintah melalui program yang barusan diluncurkan ini pemulihan ekonomi nasional 123 triliun Bang Sarman untuk UMKM. Pertanyaannya adalah mekanismenya ini. Nah ini yang mungkin ada saran nggak Bang? Ya, jadi kalau saya lihat gini, sebenarnya 123 triliun itu tidak murni untuk modal kerja sebenarnya. Iya. Itu akan lebih banyak pertama untuk dana penanggulangan daripada kredit yang tertunggak. Seperti misalnya cicilan pokok, kemudian juga cicilan bunga, kemudian juga untuk relaksasi pajak, ya kan? Kemudian juga teman-teman kita yang selama ini kredit motor, mobil, kemudian juga properti, ya itu kan sementara ditalangin oleh pemerintah. Nah, kami lihat itu masih untuk mengcover itu. Jadi di sana belum ada modal kerja, gitu loh. Nah, kita udah mengucapkan terima kasih, artinya bahwa bagaimanapun kan banyak juga UKM kita ini kan yang tidak mampu, mungkin dia selama ini ada kewajiban pajak, ada kewajiban membayar cicilan, ada kewajiban juga untuk mengembalikan bunga atau pinjaman pokok ke perbankan, kita nggak tahu. Tapi saat ini kan sudah di cover oleh pemerintah. Nah, cuman tidak sekedar hanya di situ yang saya bilang tadi, gitu loh. Jadi percuma itu di cover, tapi kalau mereka tidak diberikan modal kerja, ya mereka tidak kerja, gitu loh. Tidak kerja. Ya, makanya kita lihat kenapa banyak mata pencaharian masyarakat kita kehilangan itu, karena ya itu mereka warungnya tidak buka, yang tadinya dia jualan warung makan tidak buka, warung bakso tidak buka, punya salon tidak buka, karena sudah habis modal kerjanya. Nah, ini kelihatannya sudah direspon oleh pemerintah. Ya, tinggal mungkin mudah-mudahan bisa ditambah lagi. Kemarin saya sudah sampaikan, usaha mikro sudah dapat 2,4 juta untuk 12 juta. Dan itu hibah loh Pak. Itu hibah itu. Nggak ada kewajiban mengembalikan gitu. Nah, setelah itu kami minta juga supaya ada modal kerja untuk usaha kecil. Ya, mungkin antara 10 sampai 25 juta dengan perolehan yang sangat-sangat mudah. Ya, katakanlah dengan dia modal bahwa dia udah punya usaha yang selama ini jalan dan cukup bagus, prosesnya bagus, kasih dia modal kerja. Saya yakin itu akan cepat bergerak dan bisa mewarnai daripada pertumbuhan ekonomi kita. Lalu kemudian kan sekarang di tengah revolusi industri 4.0 ini, memang terasa sekali ketika pandemi ini terjadi dan rata-rata sekarang karena lockdown, work from home, dan kelihatan sekali memang interaksi dikurangi, akhirnya lebih banyak menggunakan pendekatan virtual dan online seperti itu. Ada saran nggak untuk UMKM kita sebetulnya harus lebih mengikuti pola ini nggak kira-kira? Iya, jadi perkembangan teknologi ini akan diiringi juga dengan pelayanan atau servis kepada para mitra-mitra dan juga customer kita. Dan itu menurut hemat saya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh UMKM. Ya, bagaimanapun UMKM itu harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya, masyarakat sebagai konsumen kita itu semakin lama semakin manja, dan itu dimanjakan oleh pelayanan-pelayanan daripada IT ini, gitu kan. Nah, dalam hal ini UKM mau tidak mau harus menyesuaikan. Karena konsumen kita ingin sesuatu yang pasti, yang cepat dan tepat, ya kan? Dan itu hanya bisa misalnya dilayani apabila kita bisa memanfaatkan teknologi. Ya, contoh misalnya, ya dulu ibu-ibu kita mana pernah terfikir misalnya tidak masak di rumah, ya kan? Kalau saat ini ibu-ibu kita saat ini, ya, kalau pulang kita ke rumah tinggal ditanya mau makan apa, ya kan, setengah jam lagi sudah langsung diantar. Nah, ini karena apa? Karena sudah ada teknologi. Nah, UMKM juga seperti itu. Jadi artinya dengan berbagai produk dan jasa yang dimiliki, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan pelayanan yang berstandar juga IT, ya, sehingga bisa menjangkau. Kalau dulu kan yang paling mahal apa sih? Yang paling mahal kan promosi.
Itu yang paling mahal. Kita punya produk, kita punya jasa. Waduh, dulu kita susah mempromosikan. Tapi saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada, dengan banyaknya yang namanya media-media sosial, ya kita lihat mahasiswa-mahasiswa kita sudah banyak menjadi pengusaha-pengusaha sambilan, ya dengan berbagai produk dan jasa, ya yang disebar melalui medsos, dan itu terpublikasi. Saya sendiri setiap hari kan bisa sampai 5 atau 6 menerima penawaran-penawaran berbagai, apakah itu batik, apakah itu makanan, ataukah jasa arsitek dan segala macam. Nah itu artinya apa? Mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan customer kita, gitu loh. Makanya saya juga pernah menyampaikan kepada pemerintah juga supaya ke depan program pengenalan IT terhadap usaha mikro kecil ini juga menjadi salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena kadang-kadang kan yang namanya mikro UKM ini kan pertama mereka kan belum melek teknologi, ya kan? Ya walaupun dia punya anak kadang-kadang juga nggak mampu beli laptop misalnya. Nah itu diberikan mereka pelatihan. Yang bila perlu dibikin semacam sarana prasarana untuk bagaimana UMKM itu punya jaringan atau katakanlah bisa memasukkan berbagai informasi akan produk dan jasanya yang difasilitasi oleh mungkin dinas-dinas tenaga kerja di kabupaten kota atau provinsi gitu loh. Ya sambil mereka nanti punya mandiri, punya laptop sendiri, bisa upload, bisa mengoperasionalkan. Ini menurut saya sesuatu yang harus dilakukan ke depan pembinaan itu gitu. Iya setuju sekali sih. Jadi harusnya UMKM kita juga harus bisa melek IT, dan sekarang sudah zamannya e-commerce. Nah memang bagaimana sekarang kita mendorong mereka ini UMKM supaya masuk juga di situ gitu. Ya kalau memang nggak memungkinkan saat ini ya, tapi pasca Covid ini menurut masa ini sesuatu yang menjadi menjadi catatan bagi pemerintah bagaimana mendongkrak, membina dan memberdayakan UKM kita ini melalui pemanfaatan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Betul. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, ini mengenai entrepreneurship ya. Oke, Bang Sarman. Ya. Sebetulnya apa sebenarnya kalau kita bilang rahasia ya pastilah masing-masing punya cara lah, kurang lebih seperti itu. Pasti ada hal-hal yang mungkin bisa dibagikan kepada kami dan teman-teman sekalian agar bisa kita bisa melihat sebenarnya biasanya orang kalau sudah melalui jalan itu ya dia bisa memberitahu kepada orang lain, kamu jangan lewat sini gitu, jalannya kurang bagus. Nah, kira-kira seperti apa yang bisa disampaikan? Saya masuk Jakarta itu tahun 81. Jadi tamat SMP saya dari kampung, ya salah satu desa di Sumatera Utara namanya Sumbul Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kalau dengan Sidikalang saya jadi ingat kopi. Kopi ya, kopi Sidikalang betul. Jadi kabupaten saya itu salah satu kopi penghasil kopi yang cukup terkenal. Tapi itu dulu. Nah, jadi tahun 81 saya juga berangkat ke Jakarta ini numpang di rumah saudara. Yang kedua masih SMP waktu itu. Masih SMP, dan modal saya waktu itu hanya satu modal saya. Modal yaitu doa dan pesan orang tua saya. Ya, karena saya waktu berangkat itu saya juga udah anak yatim gitu. Karena bapak saya meninggal itu ketika saya kelas 2 SMP. SMP ya, jadi ya orang tua memberangkatkanlah ke Jakarta dan diiringi dengan doa daripada ibunda yang sudah almarhum saat ini. Yang kedua pesannya cuma satu, yaitu adalah ya kamu harus lebih baik daripada saya. Ya kan, karena orang tua juga petani dan juga penjahit dulu, jadi bisa kita rasakan dulu bagaimana ya petani dan penjahit di kampung gitu kan. Ya kalau untuk makan sih nggak susah karena makan di kampung kan banyak sawah kan, ya kan. Tapi yang namanya kehidupan udah pasti berbeda lah. Nah gitu. Nah sampai di Jakarta juga kan kita kagok juga, ya. Walaupun tahun 81 kan hiruk pikuk Jakarta kan sudah kelihatan ya. Yang namanya kita dari desa tiba-tiba ke Jakarta dengan melihat hiruk pikuk Jakarta, pasti kita berpikir juga,
wah ini bisa nggak saya hidup di Jakarta, kan begitu. Iya, iya. Ya, ketika orang lihat sepeda, pasti kita berpikir pernah nggak, mungkin nggak sih saya punya sepeda di Jakarta, Iya, kan gitu iya, ya. iya. Orang naik motor, naik mobil, pasti Iya. kita berpikir juga, mungkin nggak sih kita punya motor, punya mobil di Jakarta. Iya, iya. Ya kan, ketika orang kita lihat duduk dan berdiri depan rumahnya yang megah, kita juga berpikir kita bisa nggak sih punya rumah di Jakarta? Iya. Ya itu pasti akan Natural terpikir ya, oleh kita, keinginan natural ya. manusiawi lah. Tapi menurut hemat saya memang ya tidak ada yang mustahil. Iya. Tidak ada yang mustahil. Asal kita punya kemauan, kerja keras, Kerja keras. jangan malas, Ya. dan yang paling penting adalah jangan pernah menyerah. Gitu. Oke. Kita sangat yakini bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini Tuhan memberikan talenta sebenarnya. Iya. Cuman kadang-kadang kan manusia tidak membuka talenta itu seluas-luasnya. Iya. Ya, sehingga apa yang terjadi, talenta itu hilang secara alami karena tidak pernah Iya. berdayakan atau tidak pernah digali oleh masing-masing pribadi lepas pribadi. Nah, jadi saya juga seperti itu dari dulu gitu loh. Jadi saya berjuang keras. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana kita tidak pernah menyerah untuk mewujudkan cita-cita kita. Yang jelas jangan sampai pernah bermimpi, punya cita-cita, Iya. tapi tidak pernah berusaha dan berjuang. Wah. Itu tidak akan mungkin. Gitu loh. Iya, Kita iya. harus punya usaha, berjuang, bekerja keras dan mencoba. Berhasil apa tidak, serahkan semuanya pada Tuhan. Iya. Gitu loh. Karena berhasil apa tidak itu bukan hak kita, hak Tuhan. Gitu. Oke. Tapi kita jangan pernah berhenti untuk bekerja dan berusaha. Gitu. Karena jangan kita ingin berdoa terus, enggak juga. Berdoa tidak ada usaha, tidak ada kerja keras, tidak akan mungkin juga. Nah. Semua itu harus sama. Seimbang ya. Seimbang gitu loh. Karena ketika kita sudah bekerja keras, sudah berjuang, tidak pernah kenal menyerah, kemudian juga kalau gagal kita coba lagi. Kita yakin juga Tuhan, kerja keras kita Tuhan juga akan lihat. Ya. Gitu loh. Ada juga mungkin kadang-kadang tiba-tiba dikasih Tuhan mungkin emas dia 1 kilo, bukan langsung dia bangga malah mati gitu kan. Kaget dia. Hah? Lalu Gitu. kaget. Bisa juga seperti itu Ya, gitu loh. ya. Itu yang saya rasakan. Jadi terus terang memang kadang-kadang gini Bung Feldi. Ya. Apa yang saya dapatkan saat ini, ya, saya merasa bahwa itu adalah buah doa saya mungkin 15-20 tahun yang lalu. Gitu loh. Oke. Saya dulu pernah bercita-cita ingin jadi komisaris di BUMD. 15-20 tahun yang lalu. Dan akhirnya terwujud ya. Tapi puji Tuhan kok kayaknya doa itu dijawab 15 tahun kemudian. Gitu loh. Ya kan? Ya, ya, Berarti ya. apa? Berarti Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Iya. Ya kan? Hanya kadang-kadang manusia tidak sadar Ya. dia mendapat sesuatu rezeki, Iya. cuman dia udah lupa bahwa itu mungkin buah doanya itu sudah mungkin 10 tahun yang lalu, tapi dia udah lupa. Kalau saya sampai saat ini, saya masih ingat. Ya. Terus terasa juga Bung Feli, saya juga masih punya angan-angan ya. Ya. Mungkin 10 tahun yang lalu, saya juga ingin juga jadi komisaris di BUMN gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Nah, saya tidak tahu apakah Tuhan akan menjawab itu nanti, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas kan aku berusaha dan bekerja keras untuk itu. Iya. Nah, itu satu resepnya. Yang kedua menurut hemat saya adalah kita memperbanyak sahabat dan pertemanan. Nah, ini penting Itu sekali paling nih. perlu. Iya. Jadi dari dulu saya memang hobi organisasi. Iya. Dan kita harus masuk kepada organisasi-organisasi yang positif. Oke. Ya kan, makanya seperti saya misalnya, saya aktif dulu di KNPI, saya aktif. Oke. Di HIPMI apalagi. Setelah itu lompat lagi ke Kadin sampai saat ini. Dan di berbagai organisasi-organisasi yang lain. Itu. Dan itu saya lihat adalah di sana apa? Persahabatan dan pertemanan. Iya. Karena kita tidak tahu kan suatu saat teman-teman kita ada yang ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha-pengusaha besar dan segala macam. Ya, itu kan teman kita. Kalau sudah kita punya teman dan punya kepercayaan integritas kita, kita kan tidak susah untuk berkomunikasi dengan mereka. Iya, betul. Gitu loh. Makanya ada misalnya katakanlah semacam bahasa hiasan menyatakan adalah satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terlalu sedikit. Jadi artinya perbanyaklah teman yang positif, ya, maka di sana mungkin akan ada peluang-peluang. Karena kadang-kadang gini, kalau kita punya banyak teman, mungkin juga
ada kerjaan yang kemungkinan nggak sesuai dengan bidang dia. Dia pasti akan cari teman-teman dia yang mungkin, oh ya si A usahanya ini. Nah itu kan informasi-informasi yang positif dan lain-lain gitu loh. Dan saya merasakan itu sampai saat ini gitu loh. Dengan persahabatan yang selama ini ada, ya saya juga bisa akses di beberapa organisasi yang saya juga diajak oleh teman-teman yang sudah dulu sudah kita kenal. Nah, jadi saya rasa jaringan-jaringan itu juga sangat diperlukan. Tapi carilah organisasi yang positif, gitu kan. Jangan organisasi-organisasi yang nongkrong, ya kan, yang tidak produktif, ya jangan juga. Apalagi tantangan generasi muda kita ke depan, jangan salah, sangat-sangat besar sekali. Pertama apa? Perkembangan teknologi ini semakin hari akan semakin canggih. Ya, di mana ke depan kemungkinan tenaga-tenaga manusia itu bukan lagi tenaga-tenaga yang harus diandalkan. Tapi mungkin tenaga manusia itu nanti akan banyak digantikan oleh tenaga mesin. Nah, berarti kan kita harus memiliki suatu kompetensi dan kualitas. Nah, contoh misalnya, ya, kalau dulu kita kalau jalan tol kita masih menemukan orang bayar kartu tol. Sekarang tidak lagi pakai kartu. Ya kan, dulu ketika kita parkir kita masih di parkir di Jakarta kita masih menemukan membayar langsung pakai uang dengan ada orang yang melayani. Sekarang tidak lagi, ya kan? Nah, nanti juga akan berproses akan seperti itu. Jadi tantangannya makin besar. Itu satu. Yang kedua, misalnya ke depan di Indonesia ini akan memasuki bonus demografi. Ya, bonus demografi itu artinya bahwa sebuah negara di mana angkatan kerjanya itu dominan dari seluruh masyarakatnya. Jadi nanti misalnya kita di tahun 2025 ke atas kita akan memasuki bonus demografi di mana 60% jumlah penduduk kita ini adalah usia produktif. Ya kan, artinya tingkat persaingan makin ketat. Gitu loh. Nah, apalagi dengan tantangan kita saat ini dengan COVID-19, angka pengangguran bertambah, yang dirumahkan bertambah, sedangkan pengangguran yang belum dapat pekerjaan juga bertambah. Ya kan, karena kita memproduksi hampir 3 juta daripada tenaga kerja baru lulusan S1, SMK dan SMA. Nah, ini menjadi tantangan. Makanya saya berharap pada kesempatan ini kepada teman-teman generasi muda, para pemuda-pemuda kita, jangan pernah Anda memandang tantangan ke depan itu santai. Tapi tingkatkan kompetensi, tingkatkan skill, perbanyak jaringan, bekerja keras, ya. Saya yakin kita akan menjadi manusia-manusia yang sukses, yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Tapi saya mau balik lagi nih, narikan SMP nih. Setelah itu pasti menyelesaikan tahap pendidikan semuanya. Sejak kapan kemudian masuk di dunia entrepreneurship kira-kira? Saya masuk ke dunia entrepreneurship itu sekitar tahun 95. Saya mulai tahun 92. 92, 92. Dan saya juga memulai usaha saya itu dengan modal sendiri. Tidak ada modal bantuan dari orang tua, karena orang tua saya petani gitu kan ya. Jadi apa dulu yang saya lakukan? Saya pernah jadi sales. Ya kan? Jadi saya pernah sales asuransi, pernah sales mobil, pernah kemudian sampai sales pakaian, pernah. Bahkan dulu Bung Feldi, saya pernah menjadi kuli bangunan selama 3 bulan. Gitu. Tapi tujuan saya jadi kuli bangunan bukan saya kepengen jadi kuli bangunan, tidak. Saya hanya ingin mencuri ilmu. Jadi waktu itu ada saudara saya mendapat proyek bikin pagar sekolah kalau nggak salah di Jakarta. Saya ikut gitu loh. Tapi saya ingin melihat bagaimana sih kalau kita dapat proyek, gimana sih cara memanagenya gitu loh. Itu tujuan saya. Tapi bagi saya itu nggak apa-apa. Gitu loh. Karena kita ingin kan mencari, karena latar belakang kita bukan kontraktor. Gitu loh. Ilmu kita bukan di situ. Tapi ketika kita terjun, ya pasti kita curi. Ya, bagaimana misalnya memesan pasir, semen, menggaji pekerjanya, bagaimana ikut tendernya, kan kita pelajari itu gitu loh. Jadi itu yang saya mulai dulu. Nah, jadi dari uang sales yang dulu saya kumpulin menjadi modal saya dari kecil. Karena apa? Jadi memang ada bedanya. Beda kalau modal itu kita cari sendiri, kira-kira sendiri, ya dengan modal yang mungkin diberikan oleh orang tua. Karena saya dulu, Bung Feli, punya teman
Punya teman itu dia dikasih modal orang tuanya. Ya dulu kalau kita bicara 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu ya dikasih modal 100 juta itu udah besar banget gitu loh. Tapi ternyata apa? Dalam 6 bulan habis kok. Habis juga ya? Habis juga gitu loh. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, modal itu bukan yang utama dalam proses menjadi entrepreneurship. Ini harus digarisbawahi, ini saya potong dulu. Modal itu bukan yang terutama. Karena saya juga mengalami banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di daerah di Sulawesi Utara maupun di mana saja. Teman-teman selalu bertanya, saya mau bisnis nggak punya modal. Padahal kejadian-kejadian itu juga terjadi, seperti saya juga mengalami dulu ketika mau memulai usaha. Sebetulnya kita juga nggak punya modal sebetulnya. Tapi dengan niat yang kuat dan kerja keras sebetulnya akhirnya bisa begitu. Iya, jadi memang begitu. Saya dalam beberapa kali diundang di kampus, misalnya di BLK, ya kan itu selalu ada komunikasi kan. Ketika mereka bertanya, pasti yang ditanya itu, Pak, saya butuh modal, saya nggak ada modal. Saya bilang itu modal itu bukan segala-galanya. Betul. Gitu loh. Yang paling penting adalah kemauan dulu. Kemauan mencoba, kemudian yang kedua juga jangan pernah menyerah. Kemudian adalah komitmenmu dulu gitu loh. Itu paling penting, kerja kerasmu dulu. Ya saya misalnya mungkin kalau saya diberikan modal orang tua saya, mungkin saya tidak sukses. Karena saya merasa bahwa modal itu bukan karena keringat saya. Tapi ketika kita punya modal kita cari sendiri, kita akan berhati-hati mengelola itu. Kita punya komitmen, kita punya integritas bagaimana supaya ini berkembang. Gitu loh. Ya kan? Jadi samalah misalnya Bung Feldi. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya orang tua, kita dibelikan motor. Ya, pasti akan beda rasanya dengan motor yang kita beli sendiri. Betul. Gitu loh. Pasti itu. Ya kan kalau kita beli sendiri, misalnya, wah kotor sedikit harus kita poles. Karena kita merasa bahwa itu keringat kita. Tapi kalau pemberian orang tua, boleh lecet sedikit pun, wah, itu pasti ngamuk kita. Tapi kalau pemberian orang tua karena kita tidak merasa, ya sudah mau kotor mau apa. Nah, seperti itu juga di usaha gitu loh. Jadi saya dulu itu tahun 90-an memulai usaha. Saya dulu pertama kali berusaha di Jakarta itu membuka yang namanya advertising. Itu. Dulu saya pertama advertising yaitu di bidang publikasi media luar. Jadi dulu Bung Feldi, saya dulu hampir 7 tahun di Jakarta. Jadi saya dulu langganan. Saya tidak malu menyatakan bahwa saya dulu pertama kali menjadi pengusaha itu dulu adalah atas bantuan dari almarhum dulu Bapak Sopi Sudirman. Beliau itu adalah dulu mantan wakil gubernur dan ketua Golkar DKI. Dulu beliau memberikan saya peluang waktu itu untuk menyelenggarakan sebuah turnamen sepak bola, Bang Wiyogo Cup gitu kan. Waktu Pak Gubernur Pak Yogo. Jadi waktu itu memang ini tuh sepak bola media, jadi bukan profesional, tapi antar instansi dan memang pegawai-pegawai gitu kan. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk katakanlah mencari sosok pemain nasional, bukan. Ini hanya memeriahkan HUT Jakarta pada saat itu. Saya diberikan jadi IO-nya, mencari sponsornya. Dari disitulah saya rasakan mulai menjadi entrepreneur gitu. Dan ternyata memang ada jalan. Ya ada jalan, ya kan, ada jalan dan ternyata ketangguhan kita saya bisa rasakan karena saya ketika jadi sukses jadi pengusaha, Bung Feldi, saya pernah sampai punya pabrik kopi dengan modal sendiri, ya dengan dulu namanya kopi saya itu adalah kopi Cap Raja Wali. Dulu malah bintang iklannya itu adalah almarhum Didi Petet waktu itu, bukan Didi Petet salah satu personel Sri Mulat. Sri Mulat waktu itu. Didi Petet apa ya waktu itu ya. Jadi itu sampai ada bintang iklannya dulu kita bikin tuh. Itu di pernah. Jakarta ya? Di Jakarta gitu. Pabrik kopinya. Pabrik kopinya. Dulu udah bagus gitu. Tapi 98 ya kita harus tutup semuanya. Ketika Krismon itu. Jadi merasakan juga. Justru merasakan. Ya, tapi jangan salah, memang begitu kehidupan itu. Ada kalanya Tuhan memberikan kita kesuksesan, tapi kadang-kala juga kita dicoba. Gitu. Tapi pada saat 98 banyak yang tumbang, banyak orang yang pulang kampung segala macam. Tapi saya tidak, gitu loh. Saya langsung lagi ilmu yang tadi itu, ilmu yang tadinya mendapat ilmu untuk menjadi kontraktor itu saya berpindah lagi. Yang tadinya saya tidak pernah berpikir proyek pemerintah, sama ini proyek pemerintah. Gitu loh. Jadi karena kita memang jadi entrepreneur itu adalah murni gitu loh, dari alami
gitu, bukan karena memang keturunan, beda. Jadi Gitu kan? kalau jatuh nggak Langsung patah down, semangat. akan bangkit Iya, lagi bangkit semangat. lagi. Ya, dan itu eksis sampai saat ini. Oke. Nah, jadi artinya bagi anak-anak muda kita ke depan, Iya. kalau punya cita-cita, kalau kita ingin punya target-target, ya harus bekerja keras. Bekerja keras, jangan takut gagal, kemudian juga harus mengulang, mencoba kalau gagal. Iya. Gitu loh. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Betul. Itu kata-kata hiasan itu bukan hanya sekedar kata hiasan, memang betul adanya begitu. Gitu loh. Ya kadang Walaupun susah itu, kadang-kadang orang nggak bisa memahami. Wah, jatuh sekali sudah kecewa dan sebagainya. saya sangat yakin ya, sangat yakin apabila kita bekerja keras, kemudian juga kita berdoa pada Tuhan, yakinlah doa kita itu pasti dijawab. Iya. Hanya yaitu rahasia ilahi kan. Iya, iya. Kapan itu akan dijawab oleh Tuhan, yaitu adalah merupakan hak kekuasaan Tuhan. Tapi saya yakin tidak ada yang tidak dikabulkan asal kita memang sabar untuk menunggu daripada kapan Tuhan menjawab doa kita itu. Asal kita jangan pernah menyerah. Wah, keren. Gitu. Nah, yang juga perlu kita ketahui ini kan berarti mengelola bisnis itu sama dengan bagaimana membangun relasi antar teman, kemudian juga bisa atasan bawahan dan sebagainya. Ini kira-kira seperti apa cara pendekatannya? Iya, cara pendekatannya tetap pada tataran profesionalisme ya. Ya, pertama profesionalisme, yang kedua integritas. Ya. Dan yang paling penting adalah tingkat kepercayaan dan disiplin. Itu yang paling penting menurut hemat saya. Jadi saya misalnya di beberapa organisasi, kemudian juga di beberapa perusahaan, ya, bahkan juga saat ini saya juga di sini dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, ya kan. Kalau orang melihat, wah ini nggak ada waktunya dong nih untuk keluarga, nggak ada waktunya dong istirahat. Saya bilang nggak ada, semua bisa. Ya kan, asal memang kita punya teamwork yang profesional. Kalau nggak salah di organisasi olahraga juga ya, renang. Ya, saya juga adalah Wakil Ketua Umum PBPRSI. Aduh. Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ketua Umumnya kan Pak Nindya Bakri, Iya, ya iya, kan. iya. Saya juga baru pulang kan dari Jayapura minggu yang lalu, sertifikasi kolam renang PON di Papua, ya kan. Saya juga menjadi Wakil Ketua Umum Forum CSR Kesos Nasional, ya kan. Kemudian juga Yang barusan ini tadi ya, terpilih. ya itu merupakan tim juri bagian lagi. tugas. Saya Ya, ketua tim juri Padma Mita Award 2020, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR di bidang kesejahteraan sosial. Ya, saya diangkat menjadi ketua Dewan Juri untuk tahun 2020, ketum HIPI, kemudian juga adalah saya juga wakil ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Oh, Ya. pedagang pasar juga ya? Ya, betul. Ya kan. Pak ketuanya. Dulu ketuanya Pak Sandi. Ya, sekarang ya, kan saat ini ketua umumnya adalah teman juga dari salah satu wakil ketua umum di partai politik. Iya, di Gerindra kan? Di Gerindra gitu. Jadi ya itu semua jaringan. Kemudian saya juga masih dipercaya menjadi anggota LKS Tripartit Nasional. Itu lembaga LKS Tripartit Nasional yang memang itu dibentuk adalah untuk mengkomunikasikan berbagai permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, dan itu berdasarkan SK Presiden. Ya, dan itu ketuanya langsung adalah Ibu Menteri Tenaga Kerja. Nah, jadi itulah, di samping mungkin saya juga adalah sebagai Preskom PT Delta Jakarta. Salah satu BUMD Provinsi DKI Jakarta, juga Presiden Komisaris daripada PT Batu Licin Nusantara Maritim, salah satu angkutan batubara di Kalimantan Selatan. Ya, kemudian juga diangkat juga jadi penasehat di Asosiasi Perusahaan Importer Daging Indonesia. Dan saat ini juga dipercaya menjadi Direktur Eksekutif daripada Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi semua itu kita lakukan secara profesional, dan semua juga adalah karena ada pertemanan dan persahabatan yang abadi ada di sana. Nah, ini kan kalau kita ikuti, wah ini luar biasa. Memang pasti orang bertanya, oh ini bagaimana membagi waktu dan sebagainya, apakah bersamaan bisa ini nggak, wah saya harus rapat di sini, harus
memimpin perusahaan ini, dan biasanya ya kita kalau tidak ditunjang dengan kesehatan yang bagus juga. Oh iya dong, harus. Kesehatan itu hal yang utama. Jadi saya ya boleh dikatakan kalau memang tidak bisa olahraga tiap hari, ya minimal saya Sabtu Minggu itu pasti olahraga bersama keluarga, ya kan. Kemudian juga ya biasalah konsumsi vitamin itu pasti, ya kan. Jadi artinya memang kesehatan itu harus selalu kita jaga, apalagi dengan usia sudah double 55 ya. Sekarang udah double 55 nih. Itu milenial yang matang. Nah. Nggak, maksudnya kadang-kadang kan pastilah tidur itu sudah berkurang, kan mesti sampai larut malam, dan pasti pagi-pagi sudah harus bangun kan. Ya, betul. Memang ya dengan aktivitas kita dari dulu memang kita udah terbiasa ya. Terbiasa tidur di atas jam 10 itu udah biasa. Sampai di rumah itu jam 9, jam 10 juga udah biasa. Gitu loh. Tapi dan tetap pagi-pagi harus bangun. Tapi tetap memang kita harus tetap jaga stamina kita. Gitu. Nah, jadi saya juga pesan banget nih sama anak muda kita bahwa tantangan kalian itu sangat berbeda dengan tantangan kita. Ya, setiap generasi itu punya tantangan berbeda-beda. Kalian itu ada di era di mana teknologi itu akan semakin berkembang. Di mana nantinya bahwa tenaga manusia itu akan semakin sedikit karena sudah diambil alih oleh mesin. Maka akan sangat dibutuhkan adanya suatu kompetensi, adanya suatu skill, adanya suatu kelebihan kita dibanding orang lain. Sehingga kita mampu berkompetisi dan nanti kita juga akan bisa berperan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis di lingkungan kita. Kalau tidak, kita akan tertinggal, gitu loh. Jadi jangan sampai kehilangan momentum. Karena kalau Anda santai saat ini akan menyesal selama-lamanya. Karena apa? Orang lain sudah berdari kencang, sedangkan kita masih santai, gitu loh. Saat ini tidak ada waktu untuk santai, tapi saatnya Anda untuk berjuang, bekerja, berusaha untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Wah, ini menarik sekali. Tapi bukan yang paling terakhir sih sebetulnya yang ingin kita gali dari Bang Sarman sebetulnya rahasia menjadi seorang entrepreneur, karena memang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, tapi kadang-kadang kita ini masih seperti yang memang bisa semua orang menjadi entrepreneur seperti itu kan sebetulnya. Apakah karena biasanya orang saya bakatnya bukan di situ gitu, atau saya memang kemauannya mungkin, motivasinya mungkin belum ke situ gitu. Nah, kira-kira bagaimana memotivasi mereka atau kawan-kawan yang lain supaya mereka mau terjun menjadi entrepreneur? Ya, jadi memang di negara kita, apalagi kalau di daerah, memang kita lihat masih ada pandangan-pandangan orang tua kita yang masih katakanlah masih berpikir zaman dulu gitu ya. Masih menginginkan misalnya kalau anaknya lulus kuliah itu ingin jadi PNS. Itu masih banyak itu, dan sampai saat ini ternyata itu masih banyak ya di daerah orang tua yang kita berpikir seperti itu. Karena dilihat dengan PNS itu ada kepastian lah. Ada kepastian karena nanti akan juga pensiun, ada gajinya terus gitu kan ya. Itu hal-hal yang wajar saja ya kan. Tapi jangan salah. Ya kan, kalau ingin suatu langkah yang lebih dahsyat, katakanlah yang ingin bahwa anaknya juga lebih maju dan berkembang dalam berbagai hal, ya seharusnya adalah menjadi entrepreneur. Gitu, karena menjadi entrepreneur itu adalah suatu peluang yang kita tidak tahu bahwa kita bisa berhasil dalam waktu singkat, ya dalam waktu tidak terlalu lama, tapi bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan itu saya rasa banyak yang kita saksikan ya. Ya, contoh misalnya dengan teknologi yang ada saat ini ya, di mana kita lihat modal itu bukan modal yang utama, tapi adalah memanfaatkan teknologi. Ya, saat ini kita lihat yang punya yang raja hotel itu bukan yang punya hotel.
Ya kan, raja transportasi itu bukan yang punya mobil, Betul. tapi yang menguasai IT. IT sistemnya yang Iya, dia bangun. raja tiket itu bukan lagi yang namanya teman-teman kita yang bergerak di bidang travel. ya. Tidak lagi. Berkembang ya memang. Ya, sekarang. itu semua siapa yang menguasai teknologi, ya dialah yang menjadi konglomerat. Ya. Dan itu bisa kita buktikan. Ya, bagaimana usaha-usaha transportasi yang darling di Jakarta. Bagaimana usaha-usaha yang lain yang merupakan teknologi. Dalam waktu singkat, wow. Ya, katakanlah misalnya salah satu perusahaan transportasi online. Ya kan? Dalam waktu berapa tahun, itu bukan lagi kita bicara ratusan miliar, tapi sudah angka triliunan. Gitu. Itu hanya apa? Hanya modal menguasai teknologi. Gitu loh. Jadi artinya apa? Ke depan menurut hemat saya, anak-anak muda kita ini jangan pernah malu atau jangan pernah katakanlah tidak berani untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru. Jangan pernah ragu. Karena apa? Kalau Anda bercita-cita ingin menjadi PNS itu sangat terbatas jumlahnya. Gitu loh. Ya kan? Kalau Anda menjadi katakanlah karyawan, juga punya keterbatasan. Gitu loh. Ya, tapi misalnya saya bukan harus mengajak Anda menjadi katakanlah pengusaha, tidak. Tapi minimal menurut hemat saya bahwa menjadi seorang pengusaha itu merupakan peluang alami yang bisa kita manfaatkan. Gitu loh. Contoh misalnya, apa sih yang ada di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan menjadi peluang usaha? Banyak. Saya dulu, Bung Feldi, saya pernah dulu menjadi ketua Karang Taruna misalnya. Dulu di Jakarta. Wah. Untuk kas Karang Taruna ini diambil dari mana? Ya, dulu kan orang membayar listrik kan harus bayar langsung ke loket dulu kan, dulu loh ya. Dulu. Saya waktu itu ketua Karang Taruna satu RW. Saya bilang kepada orang tua, oke lah daripada nanti masing-masing keluarga membayar ke loket, lebih baik Karang Taruna yang membayar itu sekaligus. Ongkos bapak ibu ke loket itu berikan ke kami. Kan gitu ya. Jadi kan ada selisih. Ada selisih. Nah, itu contoh-contont kreativitas kita. Gitu loh. Satu, kemudian dulu saya pernah ya katakanlah membantu seorang anak-anak yang bapaknya baru meninggal gitu kan ya. Terus apa? Dia udah langsung punya kreativitas. Gitu. Dia apa yang dimanfaatkan? Adalah sisa-sisa pakaian yang tidak dipakai. Jadi sisa-sisa kain yang tidak dipakai itu diambil sama dia, dibikin segi 4 jadi sapu tangan, ya kan, dibordir kiri kanan, disetrika dengan bagus, dimasukin plastik, modalnya cuma 2.000, dijual 10.000 di sekolahnya. Itu kan hal-hal yang kecil, tapi bisa bermanfaat gitu loh. Nah, ini kadang bagi banyak orang nggak terpikir ya. Tidak pernah terpikir gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu, dan saya nggak banyak lagi sebenarnya yang kalau kita lihat di sekolah-sekolah ya, di kampus-kampus, banyak kreativitas anak-anak muda kita yang memang itu murni ide sendiri, tapi ternyata itu menjadi peluang usaha. Tentu saya tidak bisa menggali lagi. Tentu hanya kita lihat di lingkungan kita yang hal yang kecil aja dulu deh. Apa sih yang bisa dimanfaatkan menjadi katakanlah peluang-peluang daripada usaha. Semuanya itu pasti dimulai dari kecil gitu loh. Tidak ada yang lebih besar. Semua harus yang kecil. Ya kan, apalagi kita kan anaknya bukan kita dari latar belakang pengusaha. Beda misalnya ya kalau konglomerat itu ya turun-temurun dia udah begitu. Gitu kan, tapi kita kan pemula. Ya, pemula itu kita harus mulai dari yang kecil. Kalau kita mulai dari kecil, pelan-pelan bisa naik kelas, kita menjadi pengusaha yang tangguh. Gitu loh. Kita apapun yang situasi yang terjadi, kita akan tangguh, kita akan kuat menghadapi. Beda mungkin ketika dia berproses, tapi katakanlah tidak seperti kita, akan beda kualitasnya. Gitu. Jadi yang ingin jadi pengusaha harus menyadari bahwa ada prosesnya. Dari kecil dulu naik kelas dan kemudian menjadi pengusaha besar. Mudah-mudahan, tapi harus punya mentalitas yang kuat. Dan harus tangguh. Betul, tangguh, kemudian juga daya juangnya, kemudian juga yang paling penting adalah jangan pernah menyerah. Karena kadang-kadang kan gini, sekali dicoba udah langsung patah hati atau langsung lempar handuk. Enggak dong.
menyerah gitu kan. Kira-kira berapa kali kalau dibilang bukan gagal ya, jatuhnya kira-kira Bang Sarman berapa mengalami enggak yang paling parah sebetulnya? Oh ya, saya alami ya pada saat tahun 98 itu. 98 ya. Itu kita alami dan memang bukan hanya kita kan. Iya, semuanya Hampir rata-rata. semua kena pada saat itu. Karena daya beli masyarakat kita kan langsung down semuanya ya kan pada saat itu. Hampir seperti saat inilah gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau kita memang dari awal sudah pejuang ya, artinya kita Iya. tangguh, kita akan cepat adaptasi. Kita punya kreativitas. Apa ini harus kita lakukan nih Iya. kalau kita seperti ini, gitu loh. Kita tidak hanya pasrah berdiam diri. Iya. Ya sama dengan teman-teman kita di HIPI DKI Jakarta. Iya. Ya mungkin dia pengusaha travel, ya tapi karena dengan situasi seperti ini terpaksa harus jual ayam goreng. Iya. Kan itu kan kenapa kreativitas gitu loh. Karena pasti travel nggak mungkin dengan kondisi saat ini. Iya. Tapi untuk menyambung hidup apa? Pasti akan melihat yang paling saat ini dibutuhkan orang apa? Ya makanan dan minuman. Iya. Bikinlah berbagai produk makanan, ada ayam goreng lah, ada ayam dan lain-lain lah, ada gado-gado lah, ada segala macam dan itu laku. Iya. Nah, itulah kreativitas. Gitu loh. Jadi itu juga harapan saya kepada teman-teman kita, generasi muda kita, bacalah peluang-peluang yang ada di sekitar Anda. Mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Yakinlah kalau sesuatu kita mulai dari yang kecil, pelan-pelan itu akan besar, kita akan menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Oke, keren sekali. Wah, ini banyak sekali gagasan ide seperti tema kita. Banyak gagasan besar, pemikiran-pemikiran yang ekstra dari orang-orang yang kadang-kadang kita melihat dari orang yang biasa saja. Nanti pada episode berikut kita juga akan menggali gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran besar. Tentu agar supaya kita semakin maju, semakin berkembang, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton Extra View bersama Terima Bang kasih. Sarman Simanjorang. Ya. Dan banyak sekali gagasan yang nanti mudah-mudahan akan menginspirasi kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Semangat. Semangat!